Dan saya melihat ya, walaupun kemudian ada berita-berita yang mengatakan bahwa jaksa ini adalah jaksa pemberani, dia pernah menangani kasus Jiwasraya, kasus Garuda, Asabri, kemudian Krakatau Steel dan sebagainya dan sebagainya. Buat saya itu langsung hilang di mata saya kehebatan-kehebatan. Dan semua orang yang terlibat ya, itu satu, dikeluarkan surat tidak boleh pergi ke luar negeri ya. Kedua, mereka semua yang memiliki jabatan itu sebaiknya dinonaktifkan ya. Bahkan kalau perlu diberhentikan sementara. Dan kemudian keluarganya juga tidak boleh meninggalkan republik ini. Lalu kemudian mantan presiden kok malah masih memiliki suatu legitimasi yang begitu kuat ya, sampai kemudian perintah-perintahnya itu masih dituruti oleh aparat. Bagaimana kemudian kasus-kasus juga yang terkait dengan dugaan korupsi ya dari berbagai institusi termasuk juga keluarga Jokowi tidak pernah ditangani dan banyak sekali. Jadi bagaimana negeri ini bisa maju kalau ini terus? Kalau buat saya buka aja semuanya dan nggak ada cerita itu, nggak ada ampun itu kepada siapapun ya. Salam Pancasila. Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. 2 hari belakangan kita dihebohkan dengan peristiwa yang melibatkan 2 institusi penegak hukum kita, Kejaksaan dan Kepolisian, dan melibatkan TNI juga, yang itu kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Kenapa 2 lembaga penegak hukum kita ini seolah-olah terjadi perseteruan, dan kenapa juga harus menyeret-nyeret institusi TNI. Untuk memahaminya dalam kerangka mungkin yang lebih besar, nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana upaya pemberantasan korupsi di kita membahasnya, mengundang kembali ke Ruang Dialektika dengan Profesor Ikrar Nusa Bakti. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau datang, Prof. Terima kasih. Saya 2 hari terakhir ini merasa sangat gusar gini, Prof. Ini sebuah dinamika politik hukum gitu ya, yang melibatkan titik-titik tertinggi di Kejaksaan dan Kepolisian. Tertinggi, Prof, nggak cuma di Kejaksaan negeri mana gitu, Betul. tapi di puncak. Yang kemudian lebih complicated lagi ketika melibatkan TNI kan gitu. Selain menjaga rumah, paginya itu ada 2 orang perwira tinggi yang kemudian kita tahu identitasnya juga kaitannya dengan dia kepala BAIS dan PKH gitu ya, Satgas PKH. Lagi-lagi orang-orang hebat yang kaitannya dengan penegakan hukum selama ini. Dan mereka berseteru. Rakyat ini kan bingung biasanya. Ada apa sebenarnya, Prof, ini, Prof? Ya, terus terang ya, kita memang harus mencermati dengan sepenuh hati dan juga harus terus mengkaji dengan mendalam apa yang sebenarnya terjadi ya. Sebab kalau kita lihat di tataran atas ya, ini kan seolah-olah cuma terjadi suatu pertarungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung ya. Dan kita juga tahu bahwa memang ada beberapa gesekan yang terjadi di antara mereka ya. Saya beri contoh misalnya seorang perwira tinggi polisi bintang 1 misalnya kan. Anda bisa bayangkan ya, di hari Bayangkara, kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat itu ya, dia langsung kemudian ditersangkakan oleh kejaksaan ya. Ini yang di kasus BGN itu ya? Betul, kasus BGN ya. Tapi kemudian kita juga tahu ya, biar bagaimanapun orang itu juga masih terus-menerus curiga ya, antara hakim, kejaksaan ya, maksud saya hakim, jaksa, dan kemudian polisi. Ini kan juga kadang-kadang disebut sebagai mafia pengadilan juga ya. Jadi, dan kalau Anda lihat kasus ini kan juga begitu kan, ada yang kemudian dianggap ada orang yang kemudian menjadi mafia kasus gitu kan. Maklar kasus. Maklar kasus yang terkait juga dengan Feby Adriansyah gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti ini kita baca ya.
Tapi yang jelas kalau kita lihat dari apa yang terjadi, sebetulnya inilah kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto ya untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang Presiden Republik Indonesia. Dia kemudian juga tidak pro dengan institusi si A, si B, atau si C. Saya beri contoh misalnya, apakah itu dia terkait juga dengan BAIS ataupun dengan TNI gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu ya, biar bagaimanapun Prabowo Subianto lah yang kemudian mengeluarkan peraturan Presiden nomor 66 2025 ya, yang kemudian menurunkan satu apa istilahnya itu keputusan bahwa yang namanya jaksa itu harus dijaga oleh TNI ya. Itu buat saya juga aneh. Itu di dalam undang-undang TNI juga itu kan sebenarnya udah ada pembatasan-pembatasan apa yang disebut dengan military operations other than war gitu kan, atau Di luar perang ya. dia di luar perang ya, dan Operasi itu militer di luar perang. ya, jadi operasi militer di luar perang itu udah ada apa namanya itu poin-poin apa yang kira-kira bisa. Jaksa itu tidak termasuk. Nggak ada, tidak ada. Ya. Ini kenapa ya? Kenapa saya bertanya juga kasus ini ya? Karena buat saya ini kan lagi-lagi membenturkan antara institusi Polri dengan TNI ya. Ini, dan kalau kita lihat juga ya, ini juga kenapa kemudian sampai Anda bilang tadi Ketua BAIS sampai turun tangan gitu kan. Kemudian nanti juga bukan mustahil. Nanti jangan-jangan Jaksa Agung nanti juga turun tangan, dan kita juga tahu memang persoalan di kejaksaan itu masih sangat ruwet. Di dalam, saya beri contoh ya, sampai sekarang misalnya masa Kejaksaan Agung tidak bisa menekan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, saya beri contoh untuk menangkap Sylvester Matutuna misalnya ya, itu yang sudah benar-benar kasus hukumnya itu udah inkrah ya, udah berapa tahun nggak kemudian dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, malah ini cuma menghimbau, masa Kejaksaan Negeri nggak bisa meminta bantuan Polri misalnya ya, atau nggak bisa membuat namanya aparatnya itu bisa menangkap Sylvester dalam kaitan itu ya. Ini berarti ada kekuatan lain di situ, yaitu mantan Presiden Joko Widodo di situ ya. Mohon dijelaskan kenapa, apa pengaruhnya atau kayak korelasinya Presiden Jokowi dalam konstelasi Ya, tertentu? biar bagaimanapun Sylvester Matutina itu kan orang dekatnya Joko Widodo. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin seseorang yang sebetulnya sedang ingin ditangkap oleh Kejaksaan Negeri, itu kemudian dia berada di dalam satu pesawat ya, dengan Gibran Rakebuming Raka ya, dengan beberapa anggota. Statusnya buronan Staffnya. padahal itu ya. Iya, padahal dia statusnya buronan, pergi ke Singapura, coba Anda bisa bayangkan ya. Apa artinya ini? Ini kan harusnya juga dipertanyakan ya, seorang wakil presiden resmi yang adalah wakil presiden, ya, orang nomor 2 di Indonesia, membawa seorang buronan kejaksaan untuk pergi ke luar negeri. Ini kok kita tidak berbuat sesuatu apapun ya. Harusnya juga kalau memang tahu dia pergi bareng sama Gibran, tangkap aja ketika dia pulang dari Singapura misalnya gitu kan. Ini contoh ya. Dan terkait lagi ke persoalan yang tadi saya katakan antara kejaksaan dengan Polri ini, saya melihat juga ya, tadinya saya berpikir ya, jangan-jangan ini ada kaitannya ketika kemarin Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu kemudian membebaskan Roy Suryo dan Dr. Tifa misalnya kan, ketika Mapolda Metro Jaya akhirnya menyerahkan 2 orang ini ke kejaksaan, ternyata oleh kejaksaan malah dibebaskan. Ya, itu mungkin, walaupun itu sebenarnya buat saya kasus yang tidak terlalu terkait dengan persoalan itu, tapi kan kita bisa melihat bahwa ada kaitannya. Ada gitu ya. kaitannya ya. Walaupun terus terang ya, tidak semua, lagi-lagi ya, saya ingatkan pada Anda juga, tidak semua polisi itu kemudian berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Karena kalau kita perhatikan ya, bagaimana polisi-polisi yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara ya, itu buat saya sangat profesional ya. Saya beri contoh misalnya ketika Dr. Tifa itu mau diambil dan ingin dijebloskan kembali ke dalam penjara, dokter rumah sakit itu mengatakan nggak bisa.
dia dalam keadaan sakit dan masih dalam proses perawatan. Itu buat saya sangat profesional ya. Dan kemudian juga kalau Meskipun dia polisi juga ya. dia polisi juga ya. Jadi disinilah maksud saya kenapa saya katakan profesional. Karena walaupun dia polisi, tapi dia adalah seorang dokter, dia tahu apakah pasien yang sedang dia tangani itu patut ditangkap oleh polisi lagi dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara, ataukah tetap harus di tangan rumah sakit Bayangkara itu ya, dan di mana tuh, di daerah Cililitan itu, dan kemudian dijaga sampai dia sembuh. Dan itulah yang buat saya banyaklah polisi-polisi yang sebetulnya juga masih memiliki hati nurani dan juga bekerja secara profesional. Nah, kita juga tidak tahu apakah kemudian yang kemarin menangkap Febri Adriansyah ini juga tidak sedikit juga adalah orang-orang profesional ya. Dan tapi satu hal juga yang harus Anda ingatkan juga ya. Anda harus ingat juga bahwa dalam proses penangkapan ataupun penggerbekan atau whatever the name gitu ya, itu memang di antara polisi itu kadang-kadang tidak saling memberitahu apa yang akan mereka kerjakan. Maksudnya gimana itu? Kenapa? Sebab kalau misalnya Anda berdua, saya beri contoh, misalnya Anda Brimob ya, saya kemudian bagian reserse atau apa gitu, kita nggak saling bercakap-cakap dulu. Kenapa? Sebab kalau kemudian apa yang kita akan lakukan itu kita diskusikan, Nanti bocor. bocor. Dan itu yang makanya saya bilang, oh kenapa gitu? Oh iya, karena itu nggak bisa kita ngomongin. Pokoknya harus bergerak pada saat bersamaan dan apa yang ingin dilakukan ya. Tapi lagi-lagi buat saya tidak berpihak kepada siapapun ya. Tapi begitu saya melihat apa yang terjadi kemarin ya, apalagi kemudian ketika brankas yang segede Alaihim itu dibuka ya, saya benar-benar terperangah ya. Kenapa terperangah? Bagaimana mungkin lagi-lagi ya, ini kita nggak menduga siapa barang-barang itu milik siapa. Yang jelas itu ada di sebuah rumah yang dikatakan milik dari jaksa tersebut ya. 74 kilogram emas ya. Kemudian 14 juta Singapura dolar ya, dolar Singapura. Nanti banyak itu kemudian saya nggak mau ngitung dalam dalam miliarnya. Kemudian ada berapa tuh? Enggak. Itu kalau nggak salah 4 juta dolar. Dan saya terperangah. Maksud saya kenapa saya terperangah? Saya juga bingung bagaimana sebuah rumah begitu mewah ya, milik dari seorang jaksa dan kemudian punya brankas yang segitu besar ya. Dan saya melihat ya, walaupun kemudian ada berita-berita yang mengatakan bahwa jaksa ini adalah jaksa pemberani, dia pernah menangani kasus Jiwasraya, kasus Garuda, Asabri, kemudian Krakatau Steel dan sebagainya dan sebagainya. Buat saya itu langsung hilang di mata saya kehebatan-kehebatan itu. Mengapa? Karena kok bisa ada benda 74 kilogram emas ya. Where the mass come from? Jadi emas segitu banyaknya itu dari mana? Kemudian juga uang-uang dan dolar Singapura dolar, Anda tahu kan itu dalam bentuk di plastik ya. Semua itu di plastik dan itu kalau kita perhatikan, kalau katanya itu dari banyak sumber, pertanyaan saya, kalau dari banyak sumber atau banyak orang nitip ke dia, masa kemudian itu dalam satu plastik blek yang Sudah utuh, rapi gitu ya. rapi ya. Jadi saya nggak percaya itu bahwa itu adalah titipan dari si A, si B, si C atau si D ya. Mengapa? Karena itu tadi ya, itu semuanya dalam satu plastik. Maksud saya satu plastik dan kemudian juga Singapore dolarnya itu juga satu plastik. Sebab kalau itu merupakan suatu titipan, itu tentunya akan berada dalam plastik-plastik yang berbeda. Iya. Dan Prof, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ada Perpres tentang 66 tentang 2025 itu. Presiden TNI bisa melindungi. Tapi yang kemarin menjadi menarik itu kan karena kemudian ada kesan bahwa tentara itu juga secara aktif mau mempengaruhi proses jalannya proses
penyidikan kan, karena kemudian paginya itu yang datang ke Polda itu kan katanya mau mengambil salah satu saksi yang ditangkap di kafe itu. Nah, Hmm. maksud saya kenapa keterlibatan itu mungkin kalau menjaga rumahnya itu mungkin orang masih bisa memahami meskipun jumlahnya juga kenapa sebanyak itu juga kayak mau diserbu siapa gitu, itu juga menjadi pertanyaan. Dan itu diakui sendiri oleh Mabes TNI bahwa memang ada kalau yang menjaga, tapi yang ke Mapolda itu nggak diakui oleh TNI. Nah, maksud saya kenapa keterlibatan sebegitu dalam? Ada apa ini sebenarnya? Jadi begini ya, saya terus terang aja ya, antara TNI Polri itu punya orang-orang di lapangan yang kadang-kadang memiliki kedekatan dengan orang-orang di lapangan juga yang bukan berasal dari TNI ataupun Polri. Saya beri contoh lah ya, dalam kasus di Papua lah ya, misalnya kalau polisi akan menangkap seseorang, langsung kemudian ada juga orang dari TNI, jangan itu orang kita itu, ya orang kami itu, jangan ditangkap dia. Ya seperti itulah ya, jadi mereka punya tangan-tangan yang melakukan operasi-operasi di lapangan. Nah, menurut saya apa yang terjadi ya seperti itu. Jadi kenapa TNI bilang jangan ditangkap orang itu karena itu orang kami. Nah, polisi juga mungkin juga melihat loh orang kami, lalu kemudian bagaimana peranan dia di lapangan. Kalau memang dia orangnya TNI, tapi kemudian dia melakukan suatu apa namanya itu perbuatan Ya, tercela atau kriminal, terlibat di kasusnya lah gitu ya. ya, itu harusnya dua institusi ini kan bisa saling kemudian mendukung, ya. Maksud saya, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang kemudian menggunakan kedekatan dia dengan orang-orang di TNI ataupun di Polri untuk kemudian bisa melenggang berbuat sesuatu yang melanggar hukum ya. Saya beri contoh yang tadi Anda katakan sebagai orang ini ternyata maklar kasus gitu kan, atau orang ini rupanya memang orang yang selalu menjadi apa ya, juru penghubung ya antara jaksa dengan pengadilan ya, sehingga kemudian kasus-kasus yang terkait dengan mereka itu bisa dilindungi atau dan sebagainya ini yang dan karena itu buat saya ya, kalau kita kembali mengapa dulu KPK lahir pada 1999 ya, dan kemudian undang-undangnya itu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 30 2002 ya, itu adalah karena yang namanya negara pada saat itu sudah memperhitungkan just in case kalau terjadi suatu kasus korupsi yang kemudian menimbulkan suatu dugaan korupsi juga terhadap orang-orang yang harusnya menjadi penegak hukum, itu mau tidak mau KPK lah yang kemudian akan turun tangan ya. Oke. Jadi itu awalnya lahirnya KPK itu ya. Oh iya, iya. Jadi kalau ada APH yang kemudian melakukan korupsi tidak disidik oleh APH yang lain gitu, tapi oleh KPK gitu. Iya, karena memang gagasan pembentukan KPK ini kan bukan gagasan purely Indonesia, purely baru ya. Kalau dilihat dari zaman Pak Harto kan sudah ada itu yang namanya komisi-komisi anti korupsi sejak zaman Pak Harto, tapi tidak pernah bisa berjalan dengan baik ya. Dan Anda juga tahu ya bahwa pada saat itu ya KPK bagaimana bisa dikerdilkan yang akhirnya dengan keputusan Joko Widodo untuk kemudian mencopot hal-hal independensi yang dimiliki oleh KPK pada 2019 itu ya, itu kan intinya karena juga ada tekanan dari kelompok-kelompok legislatif yang tidak menginginkan betapa independennya KPK tersebut ya, karena Anda tahu ya, beberapa orang anggota legislatif kan juga diperiksa. Bukan cuma diperiksa ya, akhirnya ditangkap dan ditahan. Menteri-menteri juga banyak yang terkena kasus-kasus seperti itu ya. Jadi yang ingin saya katakan ya, kalau Anda lihat sejarah bagaimana pemberantasan korupsi yang ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya yang terjadi di Hong Kong misalnya kan, salah satu cara yang untuk menjadikan supaya yang namanya negeri itu benar-benar bisa lepas dari kasus korupsi, itu yang dikerjakan itu adalah polisi dulu. Ada pepatah itu kan, gimana mau nyapu bisa bersih kalau. Betul. Jadi bagaimana Anda mau menyapu suatu lantai secara bersih kalau sapu yang Anda gunakan itu
banyak debu atau malah sangat kotor gitu kan. Jadi agendanya waktu itu pertama kali langsung kepolisian yang dibersihkan gitu. Ya, jadi begini, Mas, eh, gimana ya? Kalau buat saya bukan sebagai peneliti ya, taruhlah saya sebagai anggota masyarakat. Wah, bagus ini kalau kemudian semuanya pada buka-bukaan ya. Buka-bukaan aja ya. Jangan kemudian kita meletakkan seorang Febri Ardiansah itu sebagai seorang pahlawan yang amat pemberani menangani kasus-kasus besar gitu kan. Kalau kemudian tiba-tiba dia sendiri misalnya memiliki rumah yang sangat mewah ya di sebuah wilayah walaupun itu namanya Bogor, tapi kita tahu lah itu di wilayah bilangan Sentul gitu kan. Yang cukup elit lah gitu. Ya, dan kemudian ternyata dia juga memiliki rumah-rumah lain yang juga cukup besar ya. Kenapa kita menduga itu rumah-rumah milik dia juga ya? Karena kemudian tidak sedikit foto-foto di rumah tersebut ya, atau rumah-rumah yang digeledah oleh polisi itu adalah foto-foto dari keluarga yang bersangkutan ya. Jadi inilah kesempatan bagi Pak Prabowo ya untuk kemudian menegaskan bahwa dia benar-benar anti korupsi. Dan saya semalam ya waktu saya ngelihat apa namanya itu media sosial tentang itu, saya cuma bisa mengelus dada aja ya. Maksud saya begitu serakahnya orang ya untuk menjadi kaya dengan begitu cepat ya. Dan kemudian itu satu. Kedua ya, kalau kemudian jaksa Febri Ardiansah ini juga bukan orang yang top of the top di dalam kejaksaan, dia aja punya kekayaan seperti itu. Bagaimana kemudian kalau orang yang berada di atasnya? Ya, ya, mungkin Logikanya gitu ya. Mas tuh bisa senyum soal itu ya, tapi saya juga lihat ya, dan ini buat saya harus kita buka ya, termasuk juga kasus-kasus anak-anaknya Jokowi ya. Bagaimana kemudian kalau anak-anak Jokowi itu dari sisi apa istilahnya itu kepemilikan saham ataupun perusahaan yang dia kelola itu tidak sedikit yang bangkrut gitu ya. Tapi kemudian kenapa kemudian kehidupannya itu masih terus Nah, nyambung dengan Jokowi. Tadi sudah sempat disinggung juga, misalnya membebaskan Dr. Roy sama Roy sama Dr. Tifa itu kan juga ada kaitannya. Di medsos ini kan juga ramai, Bro. Ada Ya. yang wacana bahwa satu institusi dikendalikan langsung aja disebut gitu ya. Polisian itu dikendalikan oleh Jokowi dan jasanya dikendalikan oleh Prabowo. Kalau ini benar terjadi, ini kan mengerikan sekali, Prof. Ada dua APH yang kemudian ada dua pengendali. Prof. Ikar melihatnya seperti apa? Ya betul, ya itu yang tadi saya katakan ya. Kalau memang kejaksaan juga ingin menyatakan bahwa dia itu adalah suatu aparat atau institusi hukum yang taat kepada Presiden Prabowo Subianto, mengapa kemudian dia juga tidak berani untuk menangkap si Sylvester Matutina atau siapapun mereka ya. Itu kan suatu tamparan juga, bukan sama bagi Jokowi, tapi juga bagi Prabowo Subianto sebagai seorang presiden gitu kan. Masa kemudian saya presiden yang benar-benar mendapatkan legitimasi dari rakyat ya, lalu kemudian mantan presiden kok malah masih memiliki suatu legitimasi yang begitu kuat ya, sampai kemudian perintah-perintahnya itu masih dituruti oleh aparat. Kalau memang ini terus terjadi, bukan cuma ada dua gajah ya, di dalam pemerintahan kita, tapi juga ini pertarungan yang seperti ini benar-benar harus diselesaikan. Termasuk juga bagaimana Jokowi itu perannya di dalam satu perusahaan di Morowali ya. Perusahaan yang Anda juga tahu kan, ada satu perusahaan Cina yang kemudian punya airport ya, dan airport itu seakan-akan dari wilayah tersebut bisa langsung terbang ke Singapura ataupun ke Cina tanpa melalui suatu baik itu dari douane ataupun keimigrasian. Ini kan suatu hal yang sudah diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Sapri Samsudin ya, tapi belum ada tindakan follow up-nya. Itu kira-kira kenapa, Prof? Apa yang membuat Jokowi itu begitu kuat kemudian menahan dari kepolisian atau proses APH ini untuk Ya karena tidak biar bagaimanapun ya masih ada suatu hubungan kedekatan antara. hanya kedekatan aja. Oh iya, iya. Dan itu juga buat saya juga aneh ya. Ngapain sampai kemudian apa namanya itu polisi ya, dalam hal ini Kapolri atau
siapapun dia ya, itu pada tanggal 21 Juni kemarin ya, itu kemudian sampai melakukan tanggal 19-nya dia tangkap si Roy Suryo dengan Dr. Dipa ya, dan baru bisa dilepaskan 21 Juni ya. Dan itu kan Anda bisa lihat ya, walaupun itu cuma berjalan 2 malam 3 hari ya, tapi ini benar-benar suatu drama yang sangat menyakitkan hati kita ya. Dan buat saya, seperti yang saya juga udah katakan di YouTube saya, kesalahan utama Joko Widodo itu ketika dia kemudian mentersangkakan, awalnya tadi 8 orang, 12 orang, dan sekarang tinggal 2 orang ya, seakan-akan mereka itu melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik ya, atas ijazah palsu yang dia miliki gitu kan. Dan buat saya sekarang terus terang ngomong keras aja. Itu pokoknya jangan sampai pengadilan ini berhenti sampai kasus ijazah palsu Jokowi itu benar-benar selesai. Tanpa itu akan terus mengambang. Ijazahnya hilang, sementara rektor UGM juga bicara hal-hal yang kita semua udah tahu ya. Apakah itu pengumuman di Kedaulatan Rakyat pada tahun 1980 itu benar-benar ada atau itu dibuat oleh Bareskrim Mabes Polri pada saat itu ya, kita bisa lihat kedaulatan rakyat juga masih ada, Bisa diperiksa kan kalau bisa diperiksa gitu loh. Oke, kalau kedekatan kedekatan Jokowi dengan Kapolri ini menjelaskan kenapa sangat berpengaruh Jokowi. Tapi kan di sisi yang lain ada seorang presiden namanya Prabowo yang kemudian juga berkepentingan untuk membuat yang namanya lembaga Polri ini benar-benar berada di bawah kendalinya. Ya inilah yang kemudian juga buat saya aneh ya. Kenapa aneh? Karena ya baik itu Polri ataupun TNI itu kan usia aktifnya kan bukannya benar-benar sesuai dengan standar yang dulu ada ditentukan. Ini seakan-akan naik-naik terus ya. Ya, dan kebetulan sesuai dengan usianya Kapolri gitu loh. Itu kan Dan itu yang kemudian tidak sedikit ya, yang namanya misalnya komisaris besar ya atau kolonel gitu kan di TNI itu cuma bisa melihat ke atas kapan ya gue dapat bintang gitu kan. Ini kan menjadi suatu pertanyaan ya. Pertanyaan saya juga nih kepada Anda juga ya, apakah kemudian seseorang yang sudah berusia lebih dari 58 tahun itu masih memiliki kekuatan fisik ya yang kemudian bisa tetap menduduki jabatan-jabatan yang benar-benar strategis di negara ini. Maksud saya dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan negara. Itu buat saya juga menjadi pertanyaan juga gitu kan. Kenapa begitu? Karena ini juga bukan cuma merusak tataran di dalam institusi tersebut ya, tapi juga merusak harapan-harapan bagi anak-anak di dalam institusi itu ya, untuk kemudian bisa Nah, itu juga analisanya Prof. Viktor gimana? Kenapa presiden ini seolah-olah tidak berdaya dalam itu yang kemudian kita juga mempertanyakan apa yang dikerjakan sama Jimli Asidiki ya sebagai ketua apa istilahnya tuh reformasi Polri itu yang sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang tebalnya itu sampai berapa ribu halaman itu ya. Apa hasilnya? Kalau kemudian tiba-tiba apa istilahnya ternyata yang namanya Polri bukan kemudian menuruti apa yang ada dalam pikiran masyarakat bagaimana reformasi itu harus dilakukan ya. Saya beri contoh misalnya supaya parcok itu nggak ada lagi atau kemudian supaya polisi itu tidak lagi menjadi alat kekuasaan dari seorang penguasa gitu kan, tapi bukan alat kekuasaan negara gitu ya. Ini jadi suatu hal yang jadi pertanyaan orang gitu kan. Dan Anda juga tahu ya pernyataan presiden saya beri contoh ya yang mengatakan bahwa PPPK ya, itu kalau nggak salah yang dalam kaitannya dengan makan bergizi gratis ya, itu dia bilang yang terbaik itu yang dikelola oleh polisi ya. Anda tahu pernyataan itu menyakiti hati dari pihak TNI nggak? Saya mau nanya secara jujur aja. Pastinya iyalah, apalagi juga TNI kan juga nggak punya duit untuk mengelola PPPK seperti yang SPPG maksudnya, Pak? SPPG ya Ya. maksud saya itu. SPPG yang dilakukan oleh polisi itu ya. Jadi katanya yang dikelola oleh polisi itu wah Paling baik, paling baik. standarnya paling tinggi gitu. Sama juga lah kayak misalnya
bagaimana kemudian Menteri Pertahanan juga ingin memperbanyak jumlah divisi-divisi dalam TNI ya, yang terkait dalam bidang pertanian ya, atau dalam bidang-bidang yang sebetulnya itu bukan pekerjaan militer profesional. Nah, kaitannya dengan SPPG ini menarik, Bro. Kemarin itu waktu rame-ramenya itu beredar di media sosial semacam surat pemberitahuan untuk rapat kejaksaan, rapat darurat untuk menyikapi situasi. Salah satunya kemudian instruksinya itu adalah melakukan semacam upaya-upaya penyelidikan terhadap SPPG yang dikelola Polri ini. Nah, ini kan kayak semacam kalau di pusatnya ini nggak selesai, itu kan ke bawahnya itu kan pasti ribut sekali. Prof. Ikrar ngelihatnya gimana? Iya, jadi lagi-lagi ya, Anda sudah tahu lah ya, bagaimana permainan keuangan di dalam BGN ya, Badan Gizi Nasional ya, dan kemudian juga bagaimana kemudian korupsi-korupsi yang dilakukan oleh apa tadi SPPG yang dilakukan bukan cuma oleh Polri tapi ya semua. Dan Anda juga tidak tentunya juga tahu ya, tidak sedikit calon-calon pemilik SPPG yang kemudian menangis dan kemudian banyak ribut ya karena dia udah ngeluarkan uang sekian ratus juta rupiah ternyata akhirnya nggak dapat gara-gara program ini dihentikan untuk sementara. Dan kita tunggu aja apakah nanti kalau yang namanya SPPG ini semuanya lagi-lagi bergerak kembali ya, apakah kemudian teman-teman mahasiswa atau mereka-mereka yang sangat kritis dengan hal itu juga akan bicara lagi ya. Prof, sekarang sudah hari kedua dari rame-rame ini, tapi sampai hari ini belum ada keterangan apapun dari presiden atau dari istana tentang kasus ini. Prof Ikrar ngelihatnya gimana? Posisi Prabowo hari ini melihat institusi di bawahnya dua lembaga penegak hukum ini saling berseteru ini kira-kira gimana? Jadi kalau buat saya lagi-lagi ya, tidak ada kata misalnya bahwa harus dicarikan satu kebijakan gitu kan, seakan-akan supaya mereka bisa saling menang ya. Maksud saya tidak terjadi satu dikorbankan dan yang lain diuntungkan. Kenapa? Sebab buat saya sebagai seorang presiden, kalau dia juga udah berjanji bahwa yang namanya koruptor akan dia kejar sampai ke Antartika ya. Bahkan orang bertanya waktu itu ya, sampai ke Antartika, bos, Anda ke Solo aja juga nggak berani gitu. Karena tidak sedikit orang mengatakan bahwa Jokowi itu, saya beri contoh ya, ada yang bilang dia punya bunker uang, ada yang bilang begini begitu. Nggak usah kita percaya sama yang gitu-gituan ya, tapi selidiki aja. Kira-kira uang yang didapatkan Jokowi itu berapa dan dari mana, gitu kan? Saya beri contoh misalnya, ini kegiatan dia untuk melakukan safari politik ya. Kemarin dari Lampung, tadinya mau ke Bandung ditolak sama orang Bandung, pindah ke NTT ya. Itu uang dari mana ya? Dan kemudian kok dia masih punya duit segitu? Dan apakah benar kalau kemudian beberapa orang yang disebut dengan 9 naga itu masih kemudian terus memberikan akses kepada Jokowi atau kemudian masih terus ngasih kepada Jokowi karena dulu mereka itu terlibat dalam proyek apa yang disebut dengan proyek strategis nasional. Ya, jadi itu aja diperiksa. As simple as that ya. Kita punya lembaga untuk mengetahui dari mana uang itu beredar, dari mana uang itu mengalir dan bagaimana mengalirnya. Itu ada lembaga namanya PPATK ya. Dan kalau kemudian tadi Anda katakan ya, kalau kemudian uang yang ada di brankas yang itu diduga adalah rumahnya Febri Ardiansyah ya, itu memang jumlahnya menurut saya itu terus terang lebih kecil ya dibandingkan mungkin ya korupsi yang terjadi di Republik ini ya. Kenapa? Kalau kita lihat ya, rupanya nggak sampai triliunan gitu kan, sampai sekian cuma sekian ratus miliar. Padahal Anda tahu ya, kasus yang terjadi dengan PLN itu
berapa tuduhannya bahwa persoalan manipulasi batubara tersebut? 5 triliun. 5 triliun rupiah ya. Waktu kasus juga itu ya, pembangunan BTS tuh ya. Nah, dulu juga yang kena ke anggota Partai Nasdem itu juga berapa? 8 kalau nggak salah ya. 8 triliun. Menteri apa Latte itu ya, Iya, Menteri. menteri ya, saya kenal baik lah sama dia lah karena dulu sering ketemu di Metro TV. Maksudnya posisinya hari ini kan kemudian Prabowo dihadapkan pada anak buahnya ini tidak menjadi satu barisan yang terorkestrasi untuk melaksanakan semua Itu tadi, upaya pemberantasan kalau korupsi buat tadi. saya, Apa ininya? kalau memang Way benar, out-nya gimana kira-kira? kalau buat saya, kalau emang benar ada uang-uang titipan, terus kemudian siapa yang menitip dan dalam kepentingan apa atau tujuan apa dia menitip, ya harus ada catatannya. Kalau memang itu balikin, ya. Kalau memang itu memang milik dari lembaga-lembaga yang disebutkan tadi Anda sebutkan ya. Dan kemudian lepas dari itu harus kemudian dibersihkan ya. Dan semua orang yang terlibat ya, itu satu, dikeluarkan surat tidak boleh pergi ke luar negeri ya. Kedua, mereka semua yang memiliki jabatan itu sebaiknya dinonaktifkan ya. Bahkan kalau perlu diberhentikan sementara. Dan kemudian keluarganya juga tidak boleh meninggalkan republik ini ya. Kenapa ya? Karena kita lihat ya, kalau kemudian terhadap orang seperti Rosyuri aja dengan Dokter Tifa yang jelas-jelas bukan penjahat gitu ya, itu kemudian bisa membuat suatu tindakan hukum yang begitu tidak manusiawi ya, apakah kemudian kepada orang yang merampok negeri ini kita harus kemudian membiarkan ini terjadi ya? Ini berarti mematahkan janji-janji dari Prabowo Subianto sendiri ya, bahwa nanti kalau saya menjadi presiden, pokoknya saya akan habisi korupsi dan saya tidak ingin ada orang miskin negeri ini. Tapi coba Anda lihat, dia baru jadi presiden mau 2 tahun ya, nanti Oktober ini 2 tahun, tapi berapa jumlah orang miskin yang kemudian bertambah di negeri ini? Berapa jumlah pengangguran yang ada di negeri ini ya? Kalau dikatakan bahwa iya nggak ada kok apa, Gibran bilang bahwa nanti akan ada kenaikan berapa 19 juta lapangan kerja ya. Kalau memang itu pakai duit yang dia pegang aja, bisa aja itu lapangan kerja bertambah. Tapi yang terjadi Anda lihat ya, berapa setiap hari jumlah orang yang kemudian di PHK dari berbagai perusahaan ataupun ya usaha kecil UMKM ya yang ada di negeri ini. Berapa anak-anak calon mahasiswa yang tidak bisa orang tuanya itu membayar uang kuliah tunggal ya. Jadi itu yang buat saya merekonsiliasikannya nanti gimana, Bro? Karena kan ini mau nggak mau ini kan satu sistem ya. Jadi ketika ada kasus diselidiki oleh Polri, dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian disidik sampai kemudian jadi berkas yang kemudian disidang. Ini kan mereka satu ekosistem. Nah, ini kalau tidak ada apa perbaikan pola hubungan atau komunikasi ini kan selalu akan jadi masalah. Gimana caranya? Anda mau menyelesaikan masalah ini dengan cara rekonsiliasi atau penegakan hukum murni, ya. Kalau buat saya, seperti di dalam pasal 9 Undang-Undang KPK yang asli, ya, yang Undang-Undang 30 tahun 2002 tersebut, itu jelas KPK itu memang dibentuk dan ini memang untuk menangani berbagai kasus korupsi yang tidak bisa dilakukan oleh institusi hukum ya. Maksud saya khususnya kejaksaan dan Polri ya. Dan kemudian di dalam pasal itu juga ada beberapa poin ya bahwa memang pemberantasan korupsi itu sering terjadi ada campur tangan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif ya. Dari sisi ini aja udah jelas ya, siapa yang dimaksud dengan eksekutif. Kalau kita perhatikan ya, itu bisa lembaga sipil ya, dan kemudian bisa juga apa namanya di kalangan TNI, Polri dan sebagainya, dan kemudian yudikatif itu adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan peradilan ya, itu kan legislatif itu ya siapalah gitu kan.
dan kembalikan KPK itu kepada marwahnya yang semula, ya, sehingga kemudian dia bukan cuma orang yang bicara kepada masyarakat apa itu korupsi dan bagaimana ini bisa berbahaya bagi bangsa, bukan itu. Tapi benar-benar KPK itu bukan cuma menjadi orang yang mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi, tapi dia juga bisa menjadi eksekutor. Dan ini dibuat, Anda tahu ya, ketika misalnya dua lembaga tersebut ya, dalam hal ini kejaksaan dan polisi itu terjadi benturan-benturan, dan kemudian bagaimana penanganan korupsinya ini ternyata juga mengandung unsur korupsi, nggak ada lain, nggak ada cara lain. Balikan itu kepada KPK. Dan kalau KPK sekarang ini ada unsur kejaksaan, ada Polri, ada penyidik umum, ya. Dan kita juga tahu penyidik-penyidik umum itu kan juga sudah mendapatkan suatu pendidikan mengenai anti korupsi, bukan cuma di lingkaran kepolisian ya, tapi juga di dalam kasus internasional ya. Jadi tidak sedikit mereka-mereka yang sudah Iya, memiliki kekhawatirannya kan ketika kemudian kita kembali ke apa eda aslinya fungsi KPK ini kan selama pemerintahan Jokowi kan tadi sudah disampaikan Prof. Viktor tadi, ini kan KPK sudah dilemahkan oh ya, ya, sedemikian rupa gitu. Nah, memulihkan ini gimana secara ini dan kemudian juga memulihkan trust juga, Prof. Karena belakangan ini kan juga ada semacam kesan bahwa KPK itu juga lagi-lagi ada kendali dari Jokowi juga gitu. Ada seolah kasus-kasus tertentu bisa dilarikan lewat KPK, bisa dituntut lewat kejaksaan. Itu kan memulihkan trust publik itu gimana? KPK benar-benar independen. buat perpu, buat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, bahwa KPK dikembalikan ya. Ini yang intinya pasal-pasalnya itu sesuai dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 2002 ya. Itu. Dan kemudian semua orang yang ada di dalam KPK itu yang akan menangani kasus ini tidak ada hubungannya dengan institusi Polri, tidak ada hubungannya dengan Meskipun dia latar belakangnya itu, tapi begitu masuk KPK memang harus benar-benar jadi penyidik KPK. kalau perlu ya bikin suatu pemilihan ketua KPK yang baru ya, dan sangat cepat ya, dan kalau bisa nggak perlu pakai apa namanya itu fit and proper test dari DPR. Kenapa? Karena dulu ya saya adalah orang yang percaya pada demokrasi, bahwa melalui fit and proper test itu kita bisa memilih orang yang terbaik dalam misalnya menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi pengalaman saya sebagai orang juga yang kemudian dulu pernah Fit and proper test. fit and proper test untuk suatu ini ya, institusi ya, di situ tidak sedikit bahwa Negosiasi. yang namanya partai-partai politik atau fraksi-fraksi di DPR itu juga melakukan negosiasi-negosiasi kira-kira siapa orang yang paling aman untuk dipilih dan kemudian dia tidak mengganggu kita, gitu kan. Kita itu maksud saya para anggota Jadi legislatif. next-nya hanya cukup pansel seleksi Ya. dari profesional itu cukup ya, nggak perlu fit and proper test ke DPR gitu ya. Dan dia sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan kemudian tentunya dia juga adalah atasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, harus kemudian tegas. Lo nggak mau ini, out, out, out. Toh juga Prabowo ini dalam suatu situasi yang sekarang benar-benar sangat tidak menguntungkan, dalam artian saya juga nanti akan juga bikin YouTube yang kemudian mengapa saya katakan Prabowo ini nggak beres gitu kan. Karena kemudian janji-janji tentang anti korupsinya aja tidak ada yang dijalankan ya. Bagaimana kemudian kasus-kasus juga yang terkait dengan dugaan korupsi ya dari berbagai institusi, termasuk juga apa namanya tuh keluarga Jokowi tidak pernah ditangani, dan banyak sekali ya. Dan kalau ini kembali ya, trust itu kembali, saya tidak ingin melihat bahwa ini adalah terkait hanya untuk kepentingan politik dari Prabowo Subianto ya, tapi ini juga akan membuat trust para investor ya, dan juga mereka yang akan Iya. masuk ke Indonesia ya. Karena kelembagaan kita sudah membaik kan gitu kan. Betul, bahwa ternyata Indonesia masih memiliki suatu
hukum yang benar-benar dijalankan oleh negara dengan benar-benar proper. Satu kaitannya sama Undang-Undang 30 itu, Prof. Dan ini mungkin nyambung dengan kasus yang kemarin itu. Waktu rame-ramenya uang itu dihitung, itu beredar LHKPN-nya Febri Ardiansyah ini. Jumlahnya jauh sekali. Ya. Seingat saya, dan mohon dikoreksi, LHKPN itu adalah salah satu wacana yang paling awal mengemuka ketika ide KPK itu muncul. Di mana bahwa kemudian ketika pejabat kita itu setiap tahun melaporkan kekayaannya, itu kan diharapkan memperkecil peluang dia melakukan korupsi karena akan kelihatan di laporan gitu kan. Kalau ada pemasukan yang tiba-tiba melonjak atau harta kekayaan tiba-tiba naik signifikan, padahal gaji dan sebagainya tidak berubah. Nah, faktanya LHKPN itu sampai hari ini masih jalan, masih dijalankan. Tetapi kenapa ada kemudian gap yang begitu besar yang dilaporkan itu, yang tercatat, dengan kemudian yang ditemukan sebagai hasil kejahatan? Apakah ini institusi atau fungsi LHKPN ini sekarang sudah memang nggak ada giginya sama sekali? Itu yang saya katakan bahwa KPK tidak menjalankan peran dan fungsinya dalam menjaga kegiatan anti korupsi di Republik Indonesia. Ya, saya beri contoh aja lah. Saya ya, maaf saya ngomong terus terang ya. Ketika saya menjadi duta besar di Tunisia, bahkan ketika saya menjadi satu pejabat di lingkungan LIPI, itu saya harus melaporkan kekayaan saya setiap tahun. Ya, ketika saya jadi dubes itu ya, itu selalu ada laporan setiap tahun. Ya, dan yang terakhir itu ya, kenapa LHKPN saya itu kemudian cukup makan waktu untuk kemudian bisa diselesaikan oleh KPK, katanya karena kebetulan anak saya ada yang sudah berusia 17 tahun dan dia harus punya buku tabungan dan kita mau tahu berapa uang yang ada di buku tabungan dia. Sebagai laporan kayaknya dia. Iya, ya, itu ini ke KPK dan itu kemudian ya udah begitu dia 17 tahun bikin buku tabungan dan bisa dilihat ya. Jadi maksud saya, mengapa KPK begitu gencar melakukan itu kepada orang-orang yang benar-benar tidak banyak uangnya, tapi kemudian kalau kepada orang-orang yang di atas itu kok termasuk juga saya beri contoh. Saya boleh tanya detailnya, Prof. Untuk membuktikan klaim sesuatu kepemilikan, mau harta bergerak atau tidak bergerak, itu caranya gimana mereka? Katakanlah itu kan self assessment ya, pejabatnya melaporkan, saya punya duit gini, punya tabungan sekian, punya tanah di sini, punya mobil ini. Pertama, cara memverifikasikannya. Terus yang kedua, cara memastikan bahwa yang dipunyai itu memang hanya itu gitu kan. Karena kemudian kan yang beredar orang cari proksi gitu kan, punya orang lain yang kemudian diganti namanya dia untuk mengakui kepemilikannya daripada Iya. Nah, itu caranya KPK selama ini gimana? Jadi itu adalah suatu pelaporan yang memang bersifat bagaimana kita melaporkan. Ya, self assessment istilahnya. Iya, self assessment ya. Dan kemudian itu dilihat dari, saya beri contoh ya. Jadi gini loh, kalau lihat dari kekayaan, misalnya berapa harga rumah itu dari waktu kita beli. Tapi kalau sekarang berapa harganya pada saat ini misalnya kan. Harga pasarnya dan sekarang. berapa mobil kita punya dan berapa kemudian jumlah uang di dalam tabungan dan kemudian berapa dalam bentuk rupiah dan sebagainya gitu kan. Tapi Anda juga tahu ya, tidak sedikit orang juga yang tidak melaporkan secara benar ya. Artinya KPK memang nggak punya mekanisme untuk memeriksa apakah laporannya itu sudah akurat benar sama ya hanya itu yang dimiliki gitu. Ya seharusnya mereka sudah memiliki suatu dugaan-dugaan yang memang mempertanyakan apakah laporan keuangan itu benar atau tidak ya. Jadi kan bisa dilihat aja. Saya beri contoh ya, kalau seorang pejabat ya, tahun ini itu misalnya laporan kekayaannya itu sekian dan kemudian ada pelonjakan kekayaan sekian, itu kan bisa dilihat apakah benar laporan itu masuk akal atau tidak ya. Dan kemudian kalau kita lihat itu ya sebetulnya kalau mau ngelihat orang itu benar-benar jujur atau enggak ya kita ngelihat aja. Kalau Anda misalnya berapa pendapatan Anda sebulan ya dan kemudian orang melihat rumah Anda, gaya hidup itu bisa lihatlah. Atau misalnya saya ya mantan duta besar ya, bisa dilihat rumah saya itu seperti apa dan kemudian kendaraan saya ada berapa, cuma satu gitu kan. Dan kemudian dari mana saya punya uang. Ini kan selama ini publik itu mengasumsikan itu sudah sebuah proses yang katakannya integral gitu.
Tapi kan ternyata ngelihat kasusnya Febri ini, ya dia punya duit segitu banyak. Itu kan kemudian ketika LHKPN-nya ternyata cuma 27 miliar. Miliar. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Iya. Ada yang salah dengan proses deteksinya KPK ini. Ini gimana terus yang kemudian? Sekarang kalau dikatakan bahwa uang dia cuma 27 miliar. Kalau Anda ngelihat rumah yang di Sentul tersebut ya, apakah dan Sentul Anda harus tahu ya bahwa itu tanah di situ cukup mahal ya. Apakah rumahnya itu seharga 27 miliar? I don't think so, gitu kan? Prof, terakhir ya, untuk kemudian bagaimana publik ini tidak terpengaruh oleh isu, karena hari ini, karena ini yang bertarung ini dua institusi besar, mereka sama-sama punya kayak semacam mesin media untuk mengarahkan hari ini penjahatnya polisi, besok penjahatnya kejaksaan, besok ini balik lagi untuk melihat yang sebenarnya. Kira-kira ada nggak panduan untuk melihat, untuk biar kita ya tidak dukung ini, tidak dukung itu gitu, dalam Ya, proses. kalau buat saya ya, memang sekarang mereka banyak bermain dengan medsos atau buzzer ya. Sangat kuat sekali itu. Dan disinilah letak dari yang namanya lembaga penyiaran formal ya, baik itu televisi maupun surat kabar ataupun media ya. Saya beri contoh Tempo dan Kompas ya, itu bisa aja kemudian bikin apa istilahnya itu suatu analisis ya dengan data yang benar-benar akurat ya dan dipercaya ya. Selama ini ya menurut saya dalam kaitannya dengan media cetak itu cuma Kompas sama Tempo yang masih apa orang melihat ya. Dan kadang-kadang ada yang mengatakan ya seorang polisi perwira tinggi bicara sama saya, kami itu paling takut sama Kompas. Sebab Kompas itu rupanya lebih dipercaya oleh banyak orang. Dan Kompas itu kalau Anda lihat ya, itu benar-benar membuat satu laporan-laporan yang walaupun memang itu bahasanya itu cukup adem, tapi itu sebenarnya isinya tuh cukup. Oke. Tapi sayangnya Kompas pada hari kemarin itu memberitakan kasus Febri Ardiansyah ini itu di halaman kiri paling bawah ya. Nggak di headline ya? Bukan di headline kalau Anda perhatikan itu kan tidak sedikit itu kadang-kadang dikompres naruhnya di kiri atas ataupun di kanan atas ya. Saya beri contoh misalnya rupanya tidak sedikit misalnya dana-dana anggota DPR untuk membantu anak-anak mahasiswa supaya bisa sekolah itu dikorup gitu kan. Nah, ini ada di bagian kanan atas gitu kan, atau kemudian wah ini ternyata apa namanya itu Apindo misalnya kayak gitu kan, itu kan ngomong tentang bagaimana membuat supaya rakyat itu percaya pada ekonomi, beberapa hal yang harus dilakukan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harusnya juga seperti itu, tapi saya lihat kaget juga saya, lu kok ditaruh di kiri paling bawah Kelihatan gitu. kesannya jadi nggak terlalu penting gitu ya. Iya, termasuk juga Tempo ya. Nah, mudah-mudahan nanti Tempo ya harusnya hari ini ya, Tempo tuh pasti hari ini udah akan keluar dengan bocor alusnya Tempo juga ya. Dan buat saya kalau memang dua lembaga penyiaran ini benar-benar masih tetap dipercaya oleh masyarakat, buatlah suatu yang Laporan namanya ini. deskripsi dan Iya. juga analisis yang Iya. sesuai. Tunggu ya untuk ininya ya. Iya. Terakhir, kalau ada yang mau disampaikan Prof untuk kemudian kita membingkai ini sebagai sebuah dinamika politik, bagaimana kemudian pertarungan ini antara dua institusi ini, apa yang bisa diekspektasi oleh publik, Prof? Jadi yang jelas ya, yang nanya saya bilang antara polisi dan kejaksaan ya, itu harusnya bisa saling membantu satu sama lain ya. Saya beri contoh tadi ya, dalam misalnya penangkapan Sylvester Matutina. Kalau memang kejaksaan nggak bisa, kenapa nggak minta bantuan Polri ya? Atau kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan korupsi ya, yang kemudian tidak bisa dilakukan dengan institusi yang disebut Polri, itu ya kejaksaan yang bisa kemudian dimintai bantuan ya. Jadi saling membantu untuk hal yang positif itulah yang harus dilakukan. Termasuk juga persoalan hakim-hakim nakal gitu kan. Ini kan yang lebih banyak kena nanti kan hakim-hakim nakal gitu kan, yang kemudian ditangani oleh KY ya. Tapi bagaimana
jaksa-jaksa yang nakal ini? Apakah kemudian yang disebut dengan komisi kejaksaan itu Atau juga juga polisi-polisi yang nakal juga kan? itu juga komisi kepolisian negara itu juga misalnya ini. Kenapa? Sebab kalau Anda lihat ya, ini yang namanya Febri Adriansyah, ini bukanlah orang top of the top di kejaksaan ya. Kekayaannya aja seperti itu. Lalu bagaimana orang di dalam kejaksaan lebih? Dan kemudian orang lagi bertanya ya, ini yang dilakukan korupsi oleh Febri, ini cuma berapa persen dari korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Jadi bagaimana negeri ini bisa maju kalau ini terus? Kalau buat saya buka aja semuanya dan nggak ada cerita itu, nggak ada ampun itu kepada siapapun ya. Dan ini kesempatan ya, momentum untuk Ya, presiden untuk kemudian menegaskan komitmennya gitu ya. untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyat ya. Jangan kemudian omon-omon terus ya. Jangan kemudian bicara mengenai penegakan hukum anti korupsi yang katanya dia akan terus kejar ke apa namanya Kartika. Orang dia ke Solo aja juga nggak pernah selesai kasus keluarga Solo ya, dan tidak sedikit yang bertanya ya. Saya beri contohnya, kenapa Kaisang kok perusahaannya sampai 2 triliun utang? Dapat kredit itu ya. Iya, dari mana utang itu dan kemudian betapa besarnya, masa sebuah perusahaan yang cuma menangani ekspor impor udang aja utangnya sampai 2 triliun. Anda tahu 2 triliun itu kan berarti 2.000 triliun, 2.000 miliar. Ya. Jualan udang bisa rugi 2.000 miliar ya. Bagaimana tukang udang di pasar gitu. Jadi masih banyak sekali PR-nya yang memang itu kalau misalnya mau pemerintah untuk memasuki atau menegaskan komitmennya tadi, pintu masuknya banyak sekali kan gitu kan. Oh ya, dan itu dari dulu Bung Hatta udah mengatakan tantangan terbesar bagi negeri ini adalah korupsi ya. Prof. Ikrar, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi panduan buat publik memahami keramaian perseteruan antara polisi sama kejaksaan ini. Saya yakin ini masih belum selesai karena memang masalahnya masih panjang ya. panjang. Dan ini bukan persoalan balas dendam pribadi atau balas dendam antara polisi dengan ya, karena kemudian nanti kita lihat bersama solusinya atau resolusinya seperti apa gitu ya. Prof. Ikrar, terima kasih banyak. Sekali lagi kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Thank you, Prof.